Selamat malam, perkenalkan nama saya Victor Angki Metakohi dengan NIM 672020-6. Saya merupakan mahasiswa pada kelas jaringan komputer F. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan telah diberikan oleh para asdos bagi saya, sehingga dalam pengerjaan TAS ini dapat saya lakukan dengan semaksimal mungkin. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan telah diberikan oleh para asdos bagi saya. Kali ini akan saya tunjukkan terlebih dahulu file FLSCM yang telah saya buat, di mana ini saya rancang dengan 4 jaringan, yaitu lantai 1, lantai 2, hingga lantai 4, di mana lantai 1 itu hostnya sebanyak 100, lantai 2 ada 20 host, lantai 3 ada 50 host, dan lantai 4 ada 60 host. Ya. Kemudian akan saya routing dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana pada ketentuan itu terdapat 4 lantai. Jadi kita akan menggunakan 4 buah router dan juga 4 buah switch. Kali ini saya akan menggunakan tipe yang 1941. Untuk switchnya akan saya gunakan yaitu tipe yang 2960. Seperti ini. Di mana masing-masing lantai itu terdapat 5 buah klien. Oke, lantai pertama sudah. Selanjutnya akan saya buat pada lantai kedua. Selanjutnya saya akan buat klien pada lantai ketiga. Kemudian pada setiap lantai itu terdapat satu buah server. Oke, kita klik dulu pada routernya. Kita akan memasangkan atribut atau seriesnya. Kita pilih yang ini. Kita matikan terlebih dahulu dulu. Kita angkat dan kita drop pada bagian ini. Kemudian kita nyalakan lagi. Kita akan lakukan hal yang sama kepada router yang lainnya. Kita zoom in, kita matikan terlebih dahulu. Kita nyalakan lagi. Kita zoom in, matikan, drop, nyalakan. Kita akan lakukan hal yang sama terus. Matikan, ya, nyalakan lagi. Setelah itu akan saya hubungkan terlebih dahulu dengan menggunakan ini, bagian pada connection. Ini, terus ke switch ke pada client. Juga switch ke server. Kita akan melakukan hal yang sama ke lantai-lantai yang ada juga. Ke lantai 2.
lantai 3. Juga ke servernya. Selanjutnya akan kita beri warna agar bisa membedakan lantainya dengan lebih baik. Kita pilih warna ini untuk lantai 1. Kemudian untuk lantai 2 kita pilih warna kuning. Oke. Dan untuk lantai 3 kita menggunakan warna, untuk lantai 4 kita menggunakan warna pink. Kemudian kita menggunakan warna hijau pada lantai 3. Seperti ini. Kemudian akan kita beri nama ini untuk lantai 1. Dan ini lantai 2. Inilah lantai 4. Dan ini lantai 3. Kita harus hubungkan juga antara router ke router seperti ini. Selanjutnya kita buka router, terus kita ke konfigurasi, kemudian kita ke gigabit. Nah, kita akan masuk ke file FLSM, kemudian kita pilih dari host yang pertama ini, kita masukkan. Untuk subnet max-nya itu 128. Jika sudah seperti ini, kita jangan lupa untuk nyalakan atau centang on. Sudah kita melakukan hal yang sama kepada setiap router di setiap lantai. Ini kita ambil pada lantai 2. Lantai 2 itu menggunakan 224. Kita on kan. Kemudian pada lantai 3 kita buat hal yang sama juga untuk gigabitnya. Lantai 3 Ctrl C. Kita on.
Kemudian kita akan buat hal yang sama juga pada lantai 4. Kita centang. Oke. Selanjutnya kita pergi ke server. Kemudian kita ke service, ke desktop terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini kita ambil host pertamanya. Kemudian kita masukkan seperti ini. Untuk subnet masanya itu 128. Kemudian untuk defaultnya kita masukkan yang tadi, host pertama. Seperti ini. Lalu kita ke service. Kita ke DHCP. Kita masukin defaultnya yang tadi. Kemudian kita masukkan IP dari servernya dan dimulai dari 3.128. Kemudian kita save dan kita on kan. Kemudian kita bisa mengujinya. Sebelum itu kita ke klien terlebih dahulu. Kita ke desktop, IP configuration, kemudian kita tekan DHCP. DHCP request successful. Kita lakukan untuk semuanya. Lagi. Oke. Ya, jika sudah kita bisa mencoba menghubungkan apakah dia akan berhasil. Dia successful. Lalu kita akan menghubungkan antara router dan juga klien. Lalu kita akan mencoba menghubungkan antara klien dan juga router. Sudah bisa, sukses, juga sukses. Juga sukses. Oke. Kita akan melakukan yang sama juga terhadap server DHCP di setiap lantai. Ini kita ke desktop. Kemudian kita masukkan IP address-nya terlebih dahulu. Untuk lantai 2. Seperti ini. Titik 2. Kemudian ini 224. Kita ke service DHCP. Ini adalah defaultnya. DNS-nya itu 2. Dimulai dari 3. Kita save, kemudian kita on kan. Jika sudah, kita akan coba untuk menghubungkan.
dahulu. Sukses. Sukses. DHCP. Sukses. Sukses. Yang juga sukses. Kemudian kita akan mencoba juga menghubungkan antara klien dan juga router. Sukses ya. Klien dan klien, antara klien dan server. Oke. Kita akan lakukan yang sama pada lantai 3 juga. Desktop. Lantai 3 itu di 193, berarti jadi 194. Kemudian 92 menjadi 92. Dan defaultnya seperti ini. Kita ke service juga, ke DHCP. Kita masukkan defaultnya. Kita masukkan seperti ini. 95. Save dan kita on-kan. Jika sudah, kita bisa menghubungkan lagi dengan DHCP. Sukses. Juga sukses. Ini juga sukses. Ya, ini juga sukses. Dan ini juga sukses. Kita akan coba hubungkan antara klien dengan klien. Saya akan coba klien dengan router. Kemudian saya akan coba klien dengan server. Coba jalan dengan baik. Kita lakukan juga pada lantai keempat. Desktop. Kita cari. Mulai dari 130. Kita akan merubahnya menjadi 30. Subnet masknya tetap 192. Kita masukkan defaultnya ke service DHCP. Kita masukkan defaultnya lagi. Ini berubah menjadi 130. Ini start dari 131. Jika sudah, kita save dan kita on kan. Oke, kita akan coba untuk menghubungkan dengan DHCP. Sukses. Ini juga sukses. Ya, ini juga sukses. Itu juga sukses. Ya, ini juga sukses. Kita bisa menghubungkan. Kita bisa tes lagi antara klien dengan klien. Klien dengan router. Dan juga antara klien dengan server. Kemudian kita akan menghubungkan routernya. Kita akan untuk
dari router lantai 1 ke router lantai 2. Kemudian kita ke serial terlebih dahulu untuk 010. Kita lihat pada file FLSM. Ini dia. Kita ambil host utamanya. Ini kita masukkan. Ini kita rubah menjadi 252. Oke, jika sudah kita on-kan. Kemudian kita akan masuk ke lantai 2. Kita masukkan IP-nya, kita ganti ke 34. Dan ini menjadi 252. Kita on-kan juga. Kemudian akan kita buat dari lantai 2 ke lantai 3. Kita ambil dulu host pertamanya. Oh, ini dia. Pada lantai 2 kita buka dan kita pilih serial 011. Masukkan di sini. 252 kita on kan. Kemudian pada lantai 3 010 masukkan terwujud 38. Ini ada 252. Kita on kan. Kemudian untuk lantai 3 ke lantai 4 coba menggunakan ini terlebih dahulu di router lantai 3 untuk 011. 2 kita on kan. Dan kita akan masuk ke router di lantai 4. Serial 010. Kita masukkan, kita ganti ke 42. Ini juga kita masukkan 252. Dan kita on kan. Selanjutnya kita akan masuk ke penghubung antara lantai 4 ke lantai 1. Kita akan masukkan ini. Di serial 011. 52. Itu kita on kan. Kemudian pada router lantai 1. Untuk serial 011 kita masukkan juga. Kita ganti ke 46. Subnet masknya tetap kita on kan. Kemudian kita akan uji apakah routernya sudah terhubung. Sukses. Juga sukses. Juga sukses. Dan sukses. Selanjutnya kita akan mengenalkan klien dari tiap-tiap lantai dengan cara kita masuk ke routernya. Kemudian kita pilih static. Nah, untuk itu kita akan masuk ke mengenalkan lantai 2 terlebih dahulu. Kita akan mengambil IP networknya untuk lantai 2. Dan untuk net masknya itu 224, 255, 255, 255, 224. Kemudian untuk next hop-nya itu kita akan menggunakan SE010 punyanya lantai 2 yang ini. Kita Ctrl C. Kita ke router 0. Kita masukkan ini dan kita add. Kita akan tetap di next hop yang sama. Kemudian kita ambil dari lantai 3. Kita ambil IP networknya.
dengan net masknya itu 192. Kemudian kita add. Selanjutnya untuk lantai 4, kita ambil IP networknya. Kemudian kita masukkan lagi. Kenapa kita tetap menggunakan netscope dari punyanya router lantai 2 ini? Karena untuk bisa ke lantai 3 dan juga lantai 4, kita tetap melewati bagian yang itu dia, SE010. Oke, kemudian kita akan buat hal juga yang sama ke router di lantai 2. Kita ke static, kemudian network, kita akan coba dengan yang lantai 1 terlebih dahulu. Kita copy networknya. Untuk netmasknya itu 128, 255, 255, 255, 128. Untuk next hopnya itu kita akan pilih yang 010. Oke, dan kita add. Kemudian kita akan menghubungkan ke lantai 3 dan juga lantai 4. Untuk bisa menghubungkan ke lantai 3 dan lantai 4, kita menggunakan serialnya 010 dari punyanya lantai 3. Sudah seperti ini. Kita masuk ke router 0, router 1. Kita ganti terlebih dahulu. Kemudian kita pilih yang lantai 3. Kita add. Kita lihat netmasknya dulu. 192. Kita add. Kemudian kita lihat juga pada lantai 4. Kita ambil ini. Netmasknya tetap sama, 192. Add juga. Oke. Selanjutnya kita akan buat juga di lantai 3. Untuk statiknya, untuk network, kita akan langsung ke lantai 4 terlebih dahulu. Lantai 4, copy. Oke. Lantai 4 kita akan masukkan dulu networknya. Kemudian kita netboxnya itu 192. 255, 255, 255, 192. Untuk next home itu kita pakai yang 0 serial 01 dari punyanya lantai 2. Oh enggak, kita pakai 010 dari punyanya lantai 3. Seperti ini. Akan masuk, kemudian kita akan build juga punya lantai 1. Kita lantai 2 dulu terlebih dahulu. Lantai 2.
dengan menggunakan IP itu netmasknya itu 224. Kemudian netscope-nya itu kita ambil dari punyanya lantai 2 dengan serial 011. Kemudian kita ambil juga di bagian yang lantai 1. Kemudian kita akan mengenalkan lantai 1, lantai 2 dan juga lantai 3 ke routernya lantai 4. Kita ke statik, kemudian kita ke network. Kita kenalkan dulu dari lantai 3. Seperti ini. Masuk netmasknya itu 192, 255, 255, 255, 192. Kemudian desk hub-nya itu kita ambil dari lantai 3 untuk serial 010, 011. Kita copy. Oke. Dan kita masukkan ke untuk lantai 3. Kemudian ini untuk lantai 2. Untuk lantai 2. Dan ini untuk lantai 1. Ctrl C. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk menghubungkan antara klien untuk lantai 1 ke lantai 2, kemudian lantai 1 ke lantai 3, sukses, lantai 1 ke lantai 4. Saya juga akan mencoba untuk lantai 2 ke lantai 1, kemudian dari lantai 2 ke lantai 3, dan untuk lantai 2 ke lantai 4. Kita akan coba untuk lantai 3 ke lantai 1, lantai 3 ke lantai 2, dan juga untuk lantai 3 ke lantai 4. Sebaliknya saya juga akan membuat untuk lantai 4 ke lantai 3, lantai 4 ke lantai 2, fail. Kita coba sekali lagi. Sukses. Sukses. Kemudian untuk lantai 4 ke lantai 1. Selanjutnya pada IP pada lantai 1 itu kita juga punya DNS. Untuk DHCP-nya kita ambil dulu. Kita masukkan seperti ini. Kemudian namanya itu adalah dasjarcom.com. Kemudian kita add dan kita on-kan. Nah, di keterangan juga dibilang untuk dirubah isinya supaya bisa menjadi NIM dan juga nama. Kalau kita coba misalnya pada ini ya dasjarcom.com, maka isinya masih berbentuk seperti ini. Nah, untuk itu akan kita rubah isinya.
kita ke configuration, ke service, terus ke HTTP, kemudian kita lihat index HTML ini, kita tekan edit, ini bisa kita hapus, kemudian di sininya kita bisa ganti dengan nama dan juga name. /name, kita tinggal save dan kita centang untuk yes. Maka secara otomatis jika kita search tsjarkom.com maka akan muncul seperti ini. Ini ada kesalahan sedikit untuk HTTP-nya, kita edit. Untuk error-nya kita hapus dulu, kita save. Ya, oke. Selanjutnya kita akan menghubungkan bagaimana agar di setiap lantai bisa menggunakan DNS yang telah kita buat tadi. DNS ini. Kita akan membuat bagaimana cara semua lantai bisa terhubung dengan DNS ini. Bagaimana cara membuat semua lantai bisa mengakses website tersebut atau DNS tersebut adalah kita buka pada servernya, kemudian pada DHCP-nya itu kita ganti dengan DHCP dari DNS ini. Jika sudah, kita coba. Nah, kita ganti ini, kita ke service DHCP, kita ganti, kemudian kita save, dan kita on-kan lagi kembali. Nah, jika sudah kita akan merefresh lagi, kita ke static, terus kita ke DHCP lagi untuk semua device-nya. Ya, seperti ini. Sehingga ketika nantinya kita coba untuk mengakses tsjarkom.com, maka pada lantai 2 juga akan terbuka. Kita akan melakukan hal yang sama juga pada lantai 3. Kita akan ke DHCP, kita akan mengganti DNS yang menjadi punyanya lantai 1. Dan kita save. Dan kita restart untuk semua klien. Seperti ini. Mungkin dari awal udah bisa, kalau lebih efisien lagi dari awal udah masukin DNS-nya, biar tinggal untuk di DNS untuk di servernya ini bisa langsung diganti. Bisa ya, tadi cukup panjang caranya. Oke, kita juga akan melakukan hal yang sama di lantai 4. Kita akan menggantinya. Oke, kemudian kita save. Ini kita akan restart lagi.
Sehingga kita akan coba untuk mengakses website tersebut, thsjarcom.com. Bisa diakses. Kemudian untuk lantai 3 kita coba. Bisa diakses. Coba lagi. Bisa diakses. Dan bisa diakses. Sekian video yang bisa saya buat. Jika ada salah kata ataupun mungkin salah dalam cara saya menyampaikan atau mungkin ada materi yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih untuk kesempatan telah diberikan oleh para asdos bagi saya, sehingga saya bisa membuat routing pada Cisco Packet Tracer seperti ini. Saya ucapkan terima kasih.